semuanya, perkenalkan nama saya Husnaya Maritsa. Kali ini kita akan belajar tentang metode DID atau Different Indifferent. Jadi, DID ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Jadi, kita akan bahas konsepnya dan bagaimana penerapannya. Sebelum itu, kita perlu tahu dong apa itu DID. Jadi, DID adalah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu program atau kebijakan itu benar-benar punya pengaruh terhadap kelompok tertentu, dengan membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah program antara dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang terkena program atau kelompok perlakuan, dan yang kelompok yang tidak terkena program atau kelompok kontrol. Contoh sederhananya, misalkan ada dua sekolah. Sekolah A mendapat pelatihan belajar online atau variabel perlakuannya, sedangkan sekolah B itu tidak mendapat pelatihan atau kontrolnya. Jadi, nilai rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan dibandingkan. Jika peningkatan nilai di sekolah A jauh lebih besar dibanding sekolah B, maka kita bisa bilang pelatihan itu berdampak positif. Dan itulah yang dihitung dengan metode DID. Untuk contoh kasus yang akan saya berikan terdapat dalam file Excel berikut. Nah, inilah filenya. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita akan membahas variabel yang di samping kanan saya. Yang pertama ini adalah ID. ID itu adalah kode unik yang mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. Untuk kita mengetahui datanya, kita akan menekan ini. Nah, inilah ID-nya. Yaitu kode yang mewakili masing-masing provinsi. Contohnya, misalnya ID 1 itu adalah mewakili Provinsi Jawa Barat, ID 2 itu mewakili Jakarta, dan seterusnya. Yang kedua ada variabel tahun, yaitu tahun pengamatannya. Di sini tahunnya yaitu dari tahun 2017 sampai 2023. Jadi, fungsinya itu untuk melihat apakah perubahan sebelum dan sesudah program Kartu Prakerja diluncurkan. Pembagian waktunya dari tahun 2017 sampai 2019 itu adalah sebelum programnya. Sedangkan 2020 sampai 2023 itu sesudah program. Variabel berikutnya adalah POS, yaitu variabel dummy 0 atau 1 yang menunjukkan apakah tahun tersebut sebelum atau sesudah program Kartu Prakerja. Contohnya nilai 0 itu sebelum programnya, berarti itu tahun 2017 sampai 2019 tadi. Sedangkan 1 itu sesudah programnya, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Fungsinya untuk menandai apakah pelaksanaan program itu menandai waktu pelaksanaan program, bukan siapa yang menerimanya. Yang variabel berikutnya itu treated, yaitu variabel dummy 0 dan 1 yang menunjukkan apakah provinsi tersebut termasuk dalam kelompok perlakuan. Contoh, 1 itu provinsi dengan tingkat partisipasi tinggi dalam program prakerja, sedangkan 0 provinsi dengan partisipasi rendah atau minim. Fungsi variabel ini menentukan siapa yang mendapat perlakuan dalam studi. Yang berikutnya DID.
DID itu adalah hasil dari perkalian antara post dan treated. Contohnya, nilai 0 itu semua kondisinya, sedangkan 1 yaitu provinsi perlakuan setelah program dimulai, atau tempat kita ukur dampaknya. Fungsinya menandai pengamatan yang digunakan untuk menghitung dampak langsung program terhadap kelompok sasaran. Yang terakhir atau variabel TPAK muda. TPAK itu apa? TPAK adalah singkatan dari tingkat partisipasi angkatan kerja muda. Jadi, di datanya ini, persentase pemuda pada rentang usia 15 sampai 30 tahun yang aktif di prakerja atau bekerja atau yang sedang mencari kerja. Fungsi dari variabel ini adalah yaitu sebagai variabel Y atau outcome-nya yang akan diukur dampak oleh program kartu prakerja. Nah, inilah penjelasan dari variabel-variabel yang 6 ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan analisis terhadap data ini. Kita akan masukkan sintaknya terlebih dahulu. Sintak ini kita akan menjadikan data tersebut menjadi data panel. Untuk menjadikan data panel, maka kita akan membuatkan sintak tset_id tahun. Yang berikutnya, nah, jadi untuk analisis pertama ini, kita akan menggunakan RE atau random effect dan metode DID. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah program prakerja ini benar-benar meningkatkan partisipasi kerja anak-anak muda di provinsi-provinsi yang ikut serta dan setelah programnya dimulai. Untuk yang pertama yaitu variable post. Jadi variabel ini menunjukkan tahun setelah program Kartu Prakerja diluncurkan atau dari tahun 2020 sampai 2023 yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuannya untuk melihat apakah secara umum partisipasi kerja anak muda berubah setelah program ini dimulai. Dan untuk hasilnya pun dengan koefisiennya 0,3642 dengan p-value 0,195 yang artinya ini tidak signifikan. Jadi, tidak semua provinsi mengalami peningkatan TPAK muda, hanya tidak semua provinsi yang mengalami peningkatan TPAK muda hanya karena waktunya sudah masuk era prakerja. Yang variabel kedua itu treated. Treated itu menunjukkan apakah provinsi tersebut termasuk yang aktif ikut program Kartu Prakerja atau yang bisa disebut dengan banyak pesertanya. Tujuannya untuk melihat apakah provinsi dengan keikutsertaan tinggi punya TPAK yang berbeda. Dengan koefisiennya 0,2905 dan p-value-nya pun 0,172 yang artinya tidak signifikan. Jadi tingginya partisipasi prakerja saja belum tentu berdampak pada peningkatan TPAK mudanya kalau belum dilihat dari waktunya. Yang berikutnya itu post dan treated-nya. Ini yang disebut sebagai variabel DID, artinya provinsi ikut program prakerja dan yang berada di tahun setelah program dimulai. Tujuannya untuk mengukur pengaruh langsung program prakerja terhadap TPAK muda. Untuk hasilnya pun koefisiennya 1,299 dengan p-value-nya 0,00 yang artinya terbukti signifikan dan menaikkan TPAK mudanya sebesar 1,30 poin. Jadi, ini adalah bukti bahwa program prakerja itu terasa di daerah yang benar-benar ikut programnya.
setelah tahun 2020. Variabel berikutnya pun ada variabel tahun dari tahun 2018 sampai 2023, yaitu digunakan sebagai kontrol waktunya dengan tujuan untuk menghindari bias karena perubahan waktu secara alami. Bukan karena programnya. Untuk hasilnya pun dari ke 6 tahun ini tidak ada yang signifikan. Artinya tidak ada lonjakan TPAK muda itu yang berarti hanya karena tahun berganti. Untuk variabel terakhirnya cons, yaitu nilainya sebesar 52,17%. Jadi sebelum ada program itu sekitar separuh anak muda sudah aktif bekerja atau cari kerja. Jadi dari hasil ini kita tuh bisa ngelihat kalau program Kartu Prakerja itu memang berdampak nyata di daerah yang benar-benar ikut serta. Tapi dampaknya pun nggak langsung terasa gitu. Atau di semua daerah, jadi nggak langsung terasa di seluruh daerah, mungkin dari beberapa daerah yang mungkin aktif yang ikut prakerja itu, dan efeknya pun baru efek positifnya itu pun baru terasa kalau suatu provinsi itu aktif ikut dalam program dan sudah masuk periode setelah program itu dimulai. Kan programnya itu dimulai pada tahun 2020. Dan pas tahun 2020 itu efek prakerja itu belum terasa. Jadi sudah terasanya tuh setelah program itu berjalan. Untuk analisis berikutnya, saya akan melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa efek program Kartu Prakerja bukan cuma karena tren sebelumnya, yaitu saya akan membuat variabel placebo yang saya menganggap bahwa program mulai itu sejak tahun 2018. Kalau hasilnya itu signifikan, berarti kemungkinan besar kenaikan TPAK muda itu sudah terjadi dalam sebelum program dimulai. Jadi bisa aja gitu bukan murni karena program prakerja. Berikut ini sintaknya. Untuk variabel pertama itu ada DID placebo dengan koefisien 1,145 yang artinya provinsi yang ikut program sudah mengalami kenaikan TPAK sebesar 1,15 kalau kita bulatkan poin persen sejak tahun 2018. Padahal program ini belum dimulai karena p-value-nya 0,000 yaitu sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan efek program yang kita lihat sebelumnya bukan murni karena program, tapi karena tren alami yang sudah dimulai lebih awal. Untuk pada tahun 2018, dengan koefisiennya min 0,388, dengan p-value 0,120, yang artinya ini tidak signifikan, bahwa TPAK tahun 2018 itu sedikit turun dibanding tahun 2017, tapi perbedaannya tidak cukup besar untuk dianggap penting. Yang berikutnya yaitu tahun 2019 dengan koefisiennya min 0,7105 dengan p-value-nya 0,005. Ini adalah signifikan. Jadi TPAK tahun 2019 turun sebesar 0,71 poin dibanding tahun 2017. Jadi ini memberi sinyal bahwa fluktuasi TPAK sebelum program.
Berikutnya tahun 2020 dengan koefisien 0,1250 dengan p-value-nya 0,661. Jadi untuk tahun 2020 ini tidak signifikan. Jadi tahun pertama program ini adalah tahun pertama program, tapi tidak terlihat perubahan besar dibanding tahun 2017. Untuk di tahun 2021 dengan koefisien 0,2461 dengan p-value-nya 0,334, ini pun juga tidak signifikan, yang artinya sedikit sedikit naik dari tahun 2017, tapi belum cukup kuat pengaruhnya. Di tahun 2022 dengan koefisien 0,4814 dengan p-value-nya 0,057. Jadi ini hampir signifikan, yang artinya ada indikasi peningkatan TPAK pada tahun 2022 sebesar 0,48 poin. Di tahun 2023 pun koefisiennya 0,4414 dengan p-value 0,080. Ini pun juga sama seperti tahun 2022 tadi, hampir signifikan. Kenaikan TPAK-nya juga mulai terlihat pada tahun 2023, tapi belum terlalu kuat secara statistik. Untuk konstantanya sebesar 52,31. Jadi ini adalah rata-rata TPAK muda di tahun 2017 untuk provinsi yang tidak ikut program atau kelompok kontrolnya. Jadi sebagai patokan awal sekitar 52,32% anak muda aktif di dunia kerja. Jadi kesimpulan seluruhnya dari placebo ini terlihat bahwa provinsi yang ikut program prakerja ternyata sudah mengalami kenaikan TPAK muda sejak tahun 2018 sebesar 1,115% dan signifikan secara statistik dengan p-value 0,000. Padahal saat itu programnya itu belum ada. Jadi programnya itu terlaksana pada tahun 2020. Jadi artinya kenaikan partisipasi kerja yang ditemukan di model utama bisa jadi bukan hanya karena program prakerja, tapi juga karena provinsi tersebut memang sudah mengalami peningkatan sejak sebelum program itu dimulai. Jadi hasil ini penting untuk mengingatkan kita bahwa agar hati-hati gitu dalam mengklaim bahwa program adalah satu-satunya penyebab dari peningkatan TPAK muda. Untuk analisis berikutnya, saya membuat variabel event time untuk menunjukkan jarak setiap tahun dari tahun dimulainya program prakerja tahun 2020 tadi. 2020 tadi. Jadi ini saya gunakan untuk mengukur tren partisipasi kerja anak muda itu sebelum dan sesudah program. Jadi bisa kita uji apakah sebelum program itu dimulai provinsi itu sudah punya tren kenaikan sendiri, atau juga bisa lihat tahun mana setelah program itu dampaknya paling besar. Berikut ini adalah sintaknya. Maaf. Nah, variabel event time menunjukkan jarak tahun pengamatan terhadap waktu dimulainya program Kartu Prakerja pada tahun 2020. Dengan nilai mulai dari -3 hingga +3. Kita bisa membagi data tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama untuk event time -3 pada tahun 2017. Pada event time pada tahun 2017 dengan frekuensinya 34 yaitu jumlah provinsinya dengan persentase 14,29 dan kumulatifnya pun sama. Sampai seterusnya -1 pada
pada min 2 ini tahun 2018 dan min 1 ini pada tahun 2019. Jadi dijadikan tahun acuan atau baseline-nya. Jadi pada bagian ini digunakan untuk menguji apakah provinsi treated dan kontrol itu punya tren TPAK yang sejajar sebelum program dimulai. Periode setelah program. 0 ini adalah pada tahun 2020 atau tahun dimulainya program itu. 2021-nya event time-nya 1, 2022 2, dan 2023 3. Jadi pada bagian ini digunakan untuk melihat kapan efek program itu mulai muncul dan berapa besar dampaknya tiap tahun. Sebentar, kayaknya ada sintak yang tertinggal. Berikutnya, kita akan melakukan analisis different versi sederhananya menggunakan perintah diff. Sebelum itu, kita perlu untuk mendownloadnya terlebih dahulu, itu dengan menggunakan sintak esc install diff. Nah, ini artinya bahwa file diff kita sudah tersedia pada statanya. Nah, ini adalah analisis DID secara sederhananya. Bahwa sebelum program dimulai, itu kontrolnya terdapat pada TPAK-nya 52,188 dengan threaded-nya 52,478. Jadi selisih antara mereka itu 0,21%. Jadi artinya sebelum program dimulai, TPAK di kedua kelompok hampir sama, tidak jauh berbeda, yaitu dengan p-value-nya 0,133. Untuk setelah program selesai pun hasil kontrolnya yaitu 52,419% dan threaded-nya 54,0009%. Dengan selisih kontrol dan threaded-nya itu 1,590 poin, yang artinya setelah program itu dimulai, provinsi yang ikut program punya TPAK jauh lebih tinggi dibanding yang tidak ikut, yang dengan signifikannya itu 0,000. Jadi untuk dampak programnya itu pun ada sekitar 1,300 poin atau persentase dengan standar error-nya 0,255 dan p-value-nya 0,000, yang artinya bahwa program Kartu Prakerja ini menaikkan TPAK muda sebesar 1,3 poin dan ini sangat signifikan dengan statistiknya p-value 0,01. Jadi kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja punya dampak nyata dan signifikan terhadap partisipasi kerja anak muda sebelum program dimulai. Tidak ada perbedaan besar antara provinsi yang ikut dan yang tidak ikut. Tapi setelah program jalan, TPAK di provinsi yang ikut program naik 1,3 poin persen lebih tinggi dibanding yang tidak ikut. Jadi kita bisa lihat bahwa program ini berhasil mendorong lebih banyak anak muda untuk aktif di prakerja, di pasar kerja.
Jadi kesimpulan seluruhnya bahwa program Kartu Prakerja berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi kerja anak muda. Namun hasilnya harus dibaca dengan hati-hati karena terdapat indikasi tren peningkatan TPAK yang sudah terjadi sebelum program dimulai dan efek langsung program baru terasa sebagian setelah beberapa tahun berjalan. Uh, Untuk hasil yang lebih meyakinkannya, saya akan melihatkan visualisasi akhir DID-nya. Sebentar. Ntar. Nah, ini adalah visualisasi DID-nya pada dampak program terhadap TPAK muda. Untuk yang kuning ini adalah kontrolnya dan yang orange ini adalah treated-nya. Dan kan garis putus-putusnya ini intervensinya atau program awal mulainya pada tahun 2020. Jadi, grafik ini menggambarkan bahwa sebelum intervensi pada tahun 2020, yaitu pada tahun 2017 sampai 2019, kedua kelompok memiliki tren yang sejajar. Berarti mereka sama-sama naik, turun, naik. Nah, menandakan bahwa asumsi peralatan terpenuhi. Sedangkan setelah program dimulai, kelompok treated menunjukkan kenaikan skor itu pada TPAK yang sangat signifikan, sedangkan kelompok kontrolnya cenderung stabil. Jadi hal ini mendukung temuan sebelumnya bahwa intervensi memiliki dampak positif terhadap peningkatan skor TPAK muda di wilayah mendapat perlakuan. Adanya error bars yang kecil juga menegaskan bahwa perbedaan ini secara statistik cukup kuat dan stabil dari tahun ke tahun. Maka sekian penjelasan dari metode DID tadi. Mudah-mudahan membantu untuk teman-teman memahaminya lebih lanjut. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.